Intan, kita mau mulai ibadah kita. Sebelumnya kita mau satu hati dulu, kita mau siapin diri kita, tutup mata, lipat tangan. Kita mau berdoa sama-sama ya. Terima kasih Tuhan Yesus atas penyertaan-Mu ya Bapa, atas perlindungan-Mu pada kami ya Bapa. Terima kasih Kau sudah lindungi kami sepanjang 1 minggu ini. Sebentar ya Bapa, kami akan memulai ibadah kami, biar Engkau yang pimpin ibadah kami ya Bapa, dari awal, pertengahan, sampai akhirnya ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, pilih kami satu persatu ya Bapa. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Udah siap memuji Tuhan adik-adik? Kalau gitu kita mau angkat pujian happy ya.
hari ini Tuhan memberikan kami kesempatan yang sangat baik untuk kami mendengarkan isi hati Tuhan, apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kami. Oleh karena itu Tuhan, kami mohon Tuhan menyucikan hati kami, pikiran kami, supaya kami bisa menerima firman Tuhan dan kami bisa mengetahui isi hati Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mau bersiap membuka telinga dan hati kami untuk menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mohonkan doa ini. Amin. Nah adik-adik, hari ini Tante akan bercerita tentang dua bersaudara yang kedua-duanya adalah anak perempuan. Kita akan mengetahui cerita ini. Adik-adik siapkan dulu firman Tuhannya, siapkan dulu kitab sucinya ya. Nah, kita akan membaca hari ini cerita firman Tuhan ada di dalam Lukas 10 ayat yang ke-38 sampai 42. Judul dari ceritanya adalah Maria dan Marta. Nah, begini bunyi firman Tuhannya. Lukas 10 ayat 38 hingga ayat 42. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Lalu ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara, tetapi hanya satu yang perlu. Maria telah memilih bagian terbaik yang tidak akan diambil daripadanya." Nah, adik-adik, setelah kita membaca setiap kata-kata dari firman Tuhan ini, begitu nyata dan jelas apa sebetulnya yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Pada waktu itu, Tuhan Yesus ternyata dia berjalan ke salah satu kampung. Lalu di kampung itu ada rumah dari Marta dan Maria. Dan pada waktu itu Tuhan Yesus mampir ke rumah mereka sebagai seorang tamu. Nah, pada waktu Tuhan Yesus sudah masuk ke dalam rumah, lalu dia duduk bersama-sama dengan mereka, dengan Marta dan Maria. Setelah mereka duduk, ternyata Marta langsung pergi, adik-adik. Dia menyiapkan beberapa hal di belakang rumah. Mungkin dia menyiapkan makanan atau minuman untuk Tuhan. Tetapi pada saat itu, sementara Marta mempersiapkan makanan di belakang, adik-adik, dan minuman, Maria, adiknya itu, dia asik mendengarkan perkataan Tuhan Yesus. Wah, coba kita simak dengan baik, adik-adik. Seorang tamu datang ke dalam rumah kita. Tapi satu orang pemilik rumah di belakang aja sibuk terus-menerus. Tetapi ada satu anggota keluarga yang duduk dengan tenang, lalu dia bercakap-cakap dengan banyak, adik-adik ya. Sehingga Maria ini mengetahui isi hati Yesus itu seperti apa. Tetapi pada saat Tuhan Yesus begitu asik bercerita, begitu asik berbagi dengan Maria, adik-adik, Marta tidak suka akan hal itu. Lalu dengan hati yang sangat kesal, Marta menghampiri Tuhan Yesus. Lalu dia mengatakan perkataan seperti ini, "Tuhan Yesus, bukankah engkau tahu, nih aku di belakang sibuk sendiri. Sementara Maria, dia hanya duduk di situ saja." Wah, adik-adik, ternyata Marta menghampiri Tuhan Yesus untuk mengungkapkan kekesalan hatinya. Tapi kalian perlu tahu apa yang Tuhan Yesus katakan kepada Marta. Di dalam ayat yang ke-41 Tuhan katakan seperti ini. Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara." Wah, ternyata mungkin di dalam pikirannya Marta,
ada tamu tentunya harus diberi suguhan adik-adik ya. Mungkin minuman, mungkin makanan dan lain sebagainya. Tapi ternyata Tuhan Yesus berbeda. Yang dia inginkan terhadap Maria dan Marta adalah Maria dan Marta duduk bersama dan mereka bisa bercerita, bisa bercengkrama, bisa mengobrol. Kalau kita berbicara dengan orang lain, maka adik-adik biasanya kita akan mengetahui sebenarnya isi hati orang tersebut itu seperti apa. Dan itulah yang dilakukan oleh Maria. Dia duduk tenang, dia mendengarkan apa yang Tuhan Yesus katakan. Tetapi Marta, dia sibuk di belakang. Nah, dari firman Tuhan ini kita bisa belajar adik-adik ya, apa yang diinginkan oleh Tuhan pada saat Tuhan datang kepada kita. Datangnya seperti apa Tante Tiur? Oh, datangnya dengan banyak hal. Mungkin saja pada saat kita bersekolah minggu adik-adik ya, datang ke sekolah minggu. Mungkin ibu guru atau tante guru-guru sekolah minggu membagikan cerita kepada adik-adik. Nah, disitulah Tuhan inginkan seperti apa? Adik-adik harus duduk tenang, mendengarkan apa isi hati Tuhan. Apa yang ingin diungkapkan oleh Tuhan kepada kita. Seperti yang dilakukan oleh Maria. Dia duduk tenang, mendengarkan apa yang Tuhan Yesus sampaikan. Seperti itu adik-adik. Nah, di sini kita mau belajar untuk ke depan. Setelah kita mengetahui ini isi perkataan daripada Tuhan, maksud daripada tujuan cerita ini adalah pada saat kita beribadah, pada saat kita membaca firman Tuhan, pada saat kita bernyanyi kepada Tuhan, memuji, memuliakan nama Tuhan, Tuhan inginkan kita fokus terhadap Tuhan. Ya, karena itulah yang terbaik menurut Tuhan. Kata-kata Tuhan kepada Maria tadi, itu yang terbaik yang dilakukan Maria adalah hal yang paling baik. Duduk diam dan dengarkan suara Tuhan. Jadi kita mengetahui apa pesan yang diinginkan oleh Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, seperti itu adik-adik. Mulai sekarang, kalau adik-adik masih beribadah sekolah minggu dengan daring seperti ini, belum tatap muka langsung, meskipun tidak berdekatan secara langsung dengan tante sekolah minggu, tante yang mengajar cerita, tentunya adik-adik harus memiliki sikap yang baik. Duduk tenang, diam dan dengarkan apa maksud dan rencana Tuhan pada saat Tuhan berbicara. Bisa? Oh ya, tante rasa adik-adik semua bisa ya. Semua anak sekolah minggu Alpha Omega adalah anak-anak yang good, yang mampu dan mau belajar dan melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Kalau kita mendengarkan apa yang diinginkan oleh Tuhan, apa yang dibicarakan oleh Tuhan lewat firman Tuhan, hati Tuhan disenangkan. Ya adik-adik ya, itu yang Tuhan mau kita dengar dan lakukan firman Tuhan. Maka Tuhan akan bersuka cita dan kita juga akan diberkati sebagai anak-anak Tuhan. Terima kasih adik-adik. Sekarang kita akan berdoa dulu menutup acara sekolah minggu ini. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan yang maha baik, terima kasih untuk kasih sayang Tuhan yang masih kami rasakan dari hari ke hari. Tuhan, pada saat ini kami berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan sudah menyatakan isi hati Tuhan lewat cerita daripada firman-Mu yang sudah kami dengar saat pagi hari ini. Terima kasih Tuhan kalau Tuhan sudah menasehati kami supaya kami boleh mendengarkan cerita dengan fokus dan melakukan ibadah kami dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Biarlah kami senantiasa mengutamakan Tuhan di dalam kehidupan kami di atas segala sesuatu yang harus kami lakukan. Terima kasih Tuhan, kami ingin bertumbuh dengan pimpinan Tuhan. Oleh karena itu, Tuhan berkati firman yang sudah kami dengarkan. Biarlah itu Tuhan boleh tertanam di dalam hati kami, di dalam hidup kami, dan kami boleh melakukannya sehingga hati Tuhan boleh disenangkan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mohonkan doa ini. Amin.